Sebelum tonton video ini, alangkah baiknya untuk kalian semua yang belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya. Agar Bang Kodok lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten menarik selanjutnya. Jadi langsung saja kita mulai ke inti ceritanya. Cekidot. Cerita dimulai dari, Kawaki menggunakan besi Dekokuten untuk menghancurkan klon bayangan Shibai, dan untuk melindungi dirinya. Shibai berkata, ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar bocah, sekarang hadapilah klon bayanganku. Lalu Kawaki pun merasa aneh, karena serangannya tidak mengenai satu pun klon bayangan Shibai. Bahkan serangannya tidak bisa menembus tubuhnya. Diperlihatkan salah satu bayangan Shibai menyerang ke arah Kawaki. Dengan memegang tongkat Rikudo, Kawaki pun mencoba menahan dengan tongkat yang ia keluarkan dari dimensi Daikokuten. Kawaki lalu menendang klon Shibai dan balik menyerang dengan tongkatnya. Namun di luar dugaan tongkat yang Kawaki arahkan ke tubuh Shibai, berhasil menembus tubuh bayangan Shibai. Alhasil malah Kawaki yang terkena serangan dari klon Shibai. Melihat Kawaki terluka akhirnya sekarang semua bayangan Shibai secara bersamaan menuju ke arah Kawaki. Dan bersiap-siap untuk menyerang Kawaki. Tapi karena Kawaki menggunakan kekuatan karma, jadi luka yang diterimanya tidak terlalu parah, karena terkena serangan dari klon Shibai tadi. Akhirnya tubuhnya pun dengan cepat mampu beregenerasi kembali. Lalu adegan memperlihatkan beberapa Otsutsuki pemberontak, Otsutsuki Tulashiki yang berwajah sangar sebagai pemimpin, yang sedang memantau pertarungan Kawaki dan Shibai dari jarak jauh. Lalu tiba-tiba Otsutsuki Nobulashiki pun bertanya kepada Tulashiki, bagaimana Tuan, apakah sekarang saatnya kita membantu Shibai? Tulashiki membalas, tidak usah terburu-buru. Kita lihat saja pertarungan mereka dari sini. Aku yakin Shibai pasti mampu mengalahkan dua bocah bodoh itu. Sekarang sebaiknya kau tunjukkan, bocah mana yang sudah berhasil mengalahkan kakakku. Nobulashiki pun menjawab. Sambil tangannya menunjuk ke arah Boruto, itu Tuan yang sedang memperhatikan pertarungan. Lalu Tulashiki sambil ia melihat dengan mata Byakugannya ke arah Boruto, dengan tatapan jahat, dan juga penuh dendam. Tulashiki berkata, jadi anak itu ya, ternyata dia juga yang telah berhasil membunuh Pangeran Momoshiki. Sehingga di detik-detik akhir, Momoshiki berhasil menanamkan karmanya pada anak itu. Keadaan ini menjadi sangat menarik, jika aku berhasil membunuh anak itu, berarti aku juga berhasil membunuh Otsutsuki Momoshiki. Akhirnya dendam lamaku terhadap si Momoshiki sialan itu, akan segera terbalaskan. Lalu adegan kembali memperlihatkan pertarungan Kawaki dan Shibai. Diperlihatkan setiap bayangan Shibai sedang mengeluarkan bola bijudama yang sangat besar, hingga sampai membuat dimensi ke-6 berguncang hebat, saking kuatnya bola bijudama yang dikeluarkan oleh setiap klon Shibai. Dan siap untuk dilemparkan ke arah Kawaki. Dengan sombongnya Shibai berkata, lagi-lagi kesombonganmu akan mengakhiri hidupmu bocah. Sekarang terimalah serangan ini. Apakah kau mampu untuk menahan serangan dariku ini? Dengan ekspresi wajah panik Kawaki lalu berkata, sial, ternyata dia benar-benar sangat licik. Dia tahu kelemahanku bahwa aku hanya bisa mengecilkan sebagian dari bola bijudama itu. Tanpa ampun semua bayangan Shibai melemparkan bola bijudama tersebut ke arah Kawaki. Kawaki yang melihat serangan dahsyat Shibai menuju ke arahnya pun langsung mengecilkan tubuhnya dan berpindah posisi. Boruto yang melihat serangan dahsyat Shibai langsung membuka portal dimensi. Sehingga semua serangan bola bijudama tersebut masuk ke dalamnya. Dan menghilang. Shibai yang melihatnya sampai dibuat kagum. Dan berkata, ternyata kau benar-benar sangat pintar bocah bermata Jougan. Kau mencoba membuang serangan itu ke dimensi lain. Agar dimensi ini tidak hancur. Ternyata kau cukup cerdas juga. Dengan menunjukkan ekspresi marah, Boruto lalu membalas. Dari awal aku sudah tahu niat jahatmu. Kau berusaha untuk menghancurkan dimensi ini kan, agar kami berdua mati. Akan tetapi aku tidak sebodoh itu, karena aku bisa melihat semua rencana jahatmu menggunakan doujutsu mata ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hatimu, untuk membuat kehancuran lagi. Kau harus ingat satu hal Shibai, karena kini aku sudah tahu kelemahanmu. Aku berjanji akan memotong tandukmu itu dengan pedang Kusanagiku. Karena sumber kekuatan dan kelemahan para Otsutsuki, sebenarnya berada di tanduk mereka. Setelah Boruto mengatakan hal demikian kepada Shibai. Shibai yang mendengar perkataan Boruto langsung berekspresi terkejut, dan berbicara di dalam hatinya, sial dari mana dia tahu. Apakah Otsutsuki yang ada di dalam tubuhnya, yang memberitahukan tentang kelemahan bangsa Otsutsuki?
Ini gawat, aku harus secepatnya membunuh bocah bermata Jougan itu. Dia memang benar-benar akan menjadi ancaman yang nyata, bagiku dan para kaum Otsutsuki. Dan diperlihatkan Kawaki yang muncul kembali di hadapan Boruto. Kawaki dengan nada kesal berkata kepada Boruto. Bukankah sudah kubilang tadi sebaiknya kau jangan ikut campur, karena ini pertarunganku dengannya. Boruto lalu membalas perkataan Kawaki. Bukankah sebaiknya kita bekerja sama untuk menghadapinya, tapi kenapa kau malah memaksakan dirimu untuk melawannya sendirian? Bukankah itu sangat berbahaya, bisa-bisa kau mati di tangannya? Kawaki yang egois pun berkata. Sudahlah, sebaiknya kau jangan mengajariku, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kau ini memang benar-benar sangat keras kepala, Kawaki. Terserah kamu saja, ucap Boruto. Adegan kembali memperlihatkan Otsutsuki pemberontak Nebula Shiki, yang menunjukkan ekspresi wajah kekhawatirannya, setelah ia mendengar percakapan Boruto dan Shibai. Ia lalu berkata, ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya. Kenapa anak itu bisa tahu tentang kelemahan bangsa Otsutsuki? Kita harus cepat bergerak. Namun Otsutsuki Tulashiki langsung berkata, tidak, jangan, sekarang ini belum waktunya kita. Untuk bergerak, kita harus menunggu momen yang tepat. Sekarang kita harus mengamati pertarungan ini dengan baik, agar kita bisa melihat gaya bertarung dari anak itu. Sekarang adegan pun berpindah dulu ke bumi. Terlihat Mitsuki dan Sarada pun tengah berjuang keras untuk membantai para monster. Namun setelah mereka menghancurkan para monster itu, akan tetapi mereka selalu bisa bangkit kembali. Mitsuki yang terlihat sudah mulai kehabisan cakra pun berkata, ini gawat, mereka tidak ada habisnya. Meskipun kita sudah bekerja sama melawan mereka, akan tetapi para monster itu selalu bisa bangkit kembali. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya sosok Susanoo, yang langsung membabat habis para monster itu. Bukan hanya satu, akan tetapi dua Susanoo yang datang membantu mereka. Bukan hanya Sarada dan Mitsuki yang terkejut. Namun yang lebih terkejut lagi adalah Sasuke. Ia yang mengetahui bahwa yang ada di dalam Susanoo itu adalah kakaknya Uchiha Itachi. Sasuke berkata, bagaimana bisa ia ada di sini, pasti ini semua ulah dari Orochimaru. Lalu diperlihatkan Sarada dan Mitsuki langsung bergegas pergi menuju ke arah Sasuke. Sesampainya di tempat Sasuke, Sarada dengan rasa penasaran yang tinggi pun langsung bertanya, Papa, siapa yang datang membantu kita? Mengapa tiba-tiba ada dua sosok Susanoo yang datang? Sasuke pun terlihat hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan putrinya. Namun malah Naruto yang membalas pertanyaan Sarada. Mereka yang datang itu adalah Madara Uchiha dan juga Uchiha Itachi. Kemungkinan besar Orochimaru yang membangkitkan mereka berdua. Jadi untuk saat ini kita serahkan saja pada mereka berdua. Biarkan mereka yang bertarung dan menghabisi para monster itu. Tiba-tiba adegan pun harus udahan dulu sampai di sini. Dan akan kita lanjutkan kembali ceritanya besok-besok. Dan terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini sampai udahan. Ingat, ini hanyalah prediksi dan teori, bukan fakta yang saya jadikan alur cerita, jadi anggap saja video ini hanya untuk hiburan semata. Dan nantikan juga konten-konten selanjutnya hanya di channel Alagis Animasa. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam Orochimaru Sensei.